Selamat datang di Ragam Cerita. Yoi. Mantap, halo teman-teman semuanya. Halo semuanya. Semoga kalian baik-baik saja. Amin. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu buku Apa tuh? Buku apa? romance terbaik menurut kita. Yoi, buku romance jadi. Iya. Buku romansa percintaan. Iya. Cinta-cinta mania. Cinta mania. Patah hati, Patah hati. percintaan, masa remaja. Yoi. Karena masa remaja tuh masa yang bagus untuk memulai percintaan. Yoi. Kata Roma Irama juga kan masa muda mah masa yang berapi-api. Iya benar. Lagi apa ya? Bisa Ketemu cewek satu tembak. bener. Cewek dua tembak. Masa lagi gejolak cinta tuh lagi gede-gedenya tuh emang tuh waktu masa-masa muda itu tuh. Jadi apa nih yang mau kita bahas nih? Buku apa aja nih? Kalau gua punya buku ini nih, Apa tuh? Kata Yoi. Intik Sendu. Dari Intik Sendu ya. Mantap. Mantap. Kati sana. Yoi. Siapa? Sana. Iya, Sana ya. sana. Oke. Kalau di sini kita kan, dia Iya. di sana. Ya. Wow. Nah, kalau gue ini buku romance terbaik lah menurut gua. Salah satu yang terbaik bisa dibilang ini dari bukunya Firsa Besari. Lagi-lagi Bung Firsa. Lagi-lagi. Mantap. Kita nggak tahu kenapa lagi-lagi Bung Firsa nih. Bener. Judulnya Garis Waktu. Oke. Dari siapa nih mau cerita nih? Gua dulu. Oke, boleh. Cerita deh. Jadi ini tuh setelah buku Firsa Besar yang kemarin 11 tuh gua langsung beli buku ini. Oke. Karena gua ngelihat di internet tuh bagus banget katanya review-reviewnya. Gua lihat orang sampai baca sampai nangis. Gua jadi penasaran gitu. Bagus apa sih ini buku sampai orang bisa nangis. Akhirnya gua ke Gramedia langsung gua beli. Dan ternyata emang bukunya tuh bagus banget. Gokil ya. Gokil. Jadi gua cerita sedikit. Jadi tuh di dalamnya tuh ada seorang tokoh utamanya perempuan. Dia punya ibu yang terkena penyakit skizofrenia. Nah, ya itu dia. Jadi tawan lu tuh. Skizofrenia. Oke. Ya, jadi Terus? penyakit itu tuh nggak bisa bedain mana hayalan sama dunia nyata. Mana yang ada di pikiran sama yang di dunia nyata dia nggak bisa bedain. Oke, orang habis ini yang makan magic mushroom ya. Nah, iya. Pengawang-ngawang. Bener-bener. Jadi ayahnya tuh jadi ninggalin keluarganya gara-gara ibunya punya penyakit kayak gitu. Oh, jadi mungkin ayahnya tuh kayak nggak kuat lagi lah ngurusin ibunya gitu. Mungkin. Terus karena kan perempuan tuh jatuh cinta pertamanya tuh ke orang tua ayah gitu, ayah. Oh iya. Kalau laki-laki kan ke ibu. Benar. Dia jadi ngerasain patah hati ditinggal orang tuanya dan dia tuh jadi sulit ngebuka dirinya buat laki-laki lain. Karena patah hatinya gara-gara ayahnya itu ya. Iya, bener. Yang udah ninggalin ibunya. Oke, terus. Bener. Dan jadi ini gue jadi ceritain semuanya nih. Jadi orang nggak beli bukunya nih nanti. Gak apa-apa, tipis-tipis aja. Tipis aja. Akhirnya pokoknya dia jadi orang yang cuek lah sama cowok. Nah terus ada cowok namanya Nugi di sekolahan. Dia tuh ganteng. Wih pokoknya idaman lah. Kayak gue lah gitu ya. Iya. Pokoknya idaman lah. Dan itu susah banget ngedeketin si Binta ini. Coba tuh kalau tahu namanya? Binta. Oh, Binta. Kalau nama aslinya Senjani. Nama biru yang dikasih. Dia jadi deket sama dua cowok nih. Yang satu cowok pertamanya yang teman masa kecilnya. Dia manggilnya Senjani. Nah kalau Nugi nih manggilnya Binta. Nama aslinya yang Binta kayaknya. Tapi emang gitu sih kadang kalau kita udah terlanjur patah hati gitu sama seseorang, memang susah ya untuk membuka hati kembali. Iya benar. Butuh waktu lama gitu. Ibaratnya Jadi move on gitu ya. Susah banget. Gua aja nih ya, galau. Susah banget move onnya lagi. Karena ini buku ini nih mantep banget emang. Gokil. Jadi si Nugi nih deketin Binta terus. Susah payah pokoknya deketin dengan hal-hal romantis. Ini buku ini juga bikin nyengir-nyengir sendiri bener. Kayak kelakuan kita zaman-zaman
lagi PDKT sama Iya. cewek, lagi deketin cewek ini ada di sini ya. Iya, Diceritain gimana, digambarin juga dalam karakter si Nugi itu ya. Mm-mm. Keren. Terus gue juga belajar cinta tuh nggak harus memiliki juga gara-gara buku ini. Karena kalau mau cinta tuh ya cinta aja tulus, nggak usah mengharapkan apa-apa. Benar. Gue tuh belajar banget dari buku ini. Karena Nugi tuh udah berjuang mati-matian. Akhirnya dia tetap memilih teman masa kecilnya Biru. Walaupun Birunya udah pergi. Yang biru si Binta ini kan tadi. Enggak, Iya. teman masa kecilnya. Teman kecilnya. Tadi Senjani ya itu. Iya sih emang mencintai itu satu hal, tapi menginginkan cintanya diterima itu satu hal yang lain. Benar. Jadi kalau lu pengen emang mencintai seseorang, menyayangi seseorang, ya udah cukup itu, karena itu satu hal. Ketika lu mengharapkan dia untuk membalas cinta lu, itu udah hal yang lain, udah berbeda. Jadi bener yang kata lu nih Bib, kalau cinta tuh emang gak harus memiliki sih. Yoi. Oke banget kan. Quotes nih. Quotes ya. Gua tuh ini tuh bikin buku yang bikin gua kayak emak-emak. Kenapa tuh? Sering ngomelin tokohnya ini. Jangan kayak gini dong. Jadi nih, si Nugi sama si Binta tuh udah mulai deket. Tiba-tiba teman masa kecilnya muncul. Datang. Iya ya Allah, gua bikin. Lu ngapa muncul? Gua kayak gitu. Oh, lu kayak mama lagi nonton sinetron ya? Iya. Kayak berharap jalan ceritanya tuh sesuai sama apa yang lu pengen. Iya. Ini bukunya mantap banget emang. Iya emang. Suka gitu emang kalau kita nonton sinetron tuh. Apalagi tuh, terus apalagi ceritanya? Buku ini nih bagus banget teman-teman buat lo yang pengen mengerti cinta lebih dalam. Yoi. Untuk mengartikan cinta ya. Respect. Ada lagi nih adegan yang spesial banget menurut gua. Apa tuh? Itu menyentuh hati gua banget gua. Apa tuh? Bagian mana? Saat Biru mantannya Anon tuh teman masa kecilnya tuh datang lagi buat ngebawa si Binta. Terus dia ninggalin Ugi yang udah berjuang parah. Jadi Binta tuh pengen diajak ke suatu tempat ke kotanya dia tinggal berkeliling gitu. Terus harus dia ninggalin kuliahnya loh demi jalan-jalan. Si cowok Biru ini. Dia kan jalan-jalan sama si Biru. Gua sempet sampai kesel tuh sama Biru. Anjir parah banget nih jahat. Terus Nugi tuh lari ke bandara buat ngejar itu. Iya, ngejar si Binta. Tuh sedih banget kan. Gua nangis gila ya. Jadi kayak ibaratnya nih si Biru nih seseorang yang datang dari masa lalu gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba datang terus udah ngancurin semuanya lah gitu. Iya. Makanya nonton teman-teman. Nonton. Baca dong. Kalau kayak main gitu. Oh iya benar. Emang kadang-kadang kita tuh kalau baca buku atau baca buku lah bisa imajinasi kita main ya. Jadi teman-teman, buku ini nih recommended banget lah buat kalian. Harganya tuh 99.000 di Gramedia. Saya cinta Gramedia. Lagi Gramedia tolong ya. Tolong dong. Ngertiin. Benar. Jadi lo baik gimana nih? Kalau gua nih ini gua bakal cerita buku romance terbaik, salah satu yang terbaik dari gua. Ini Garis Waktu, karyanya Bung Firsa Besari. Lagi Bung Firsa. Lagi. Kenapa ya? Nggak tahu. Ini sebenarnya bukan buku gua. Iya. Bukan buku lu. Bukan, ini buku adik gua. Jadi waktu itu ya adik gua beli terus ditaruh ini di lemari kan. Nggak dibaca. Nggak tahu tuh dia tuh, nggak tahu dibaca atau enggaknya ya. Jadi pas itu kebetulan banget ini buku keluaran tahun 2016 ya. Dan kebetulan banget gua waktu tahun-tahun itu kayak lagi ngerasa galau, baru putus cinta. 2016 tuh lu merasakan galau yang sangat dalam. Makanya pas gua ngeliat cover bukunya udah ini banget nih. Pas banget. Garis Waktu, sebuah perjalanan menghapus luka. Jadi gue mulai baca dari covernya, gue udah kayak tertarik banget gitu. Kayaknya ini buku sangat menyenangkan gitu. Sangat menyenangkan pasti. Nah pas gue baca, memang menyenangkan sekali. Mantap. Jadi
apa ya, nggak cuma cinta-cintaan aja di dalamnya, tapi emang kebanyakan cinta tentunya karena Bung Firsa sang pengelana Iya, cinta. sang pengelana cinta Yoi. Eh, bertualang. jadi ini tuh bercerita tentang si aku yang mungkin menurut gue ini adalah kisah nyatanya Bung Firsa itu Ya, sendiri ya. orang pertama. Iya, orang pertama. Cerita tentang si aku yang dimana dia kayak apa ya, nulis-nulis surat pendek gitu yang dikirim ke si kau. Antara Wah. aku dan kau jadinya. Ini. Jadi itu doang karakter yang ada di sini tuh yang diceritakan di sini. Jadi setiap bulan, jadi dari bulan ini kalau nggak salah dari ada 49 bulan dari diceritain dari April tahun pertama sampai Maret tahun kelima. Jadi itu dari mulai si aku ini suka sama seorang perempuan, dari mulai pendekatan, jatuh cinta, terus pacaran gitu sampai akhirnya putus dan akhirnya merelakan dan menjadi sebuah kenangan gitu. Ya, jadi gitulah. Jadi kayak fase-fase percintaan kaula-kaula muda gitu. Kaula muda. Yang diceritain dalam satu buku ini. Ada adegan spesial gak sih yang lu inget banget yang bikin lu apa gitu senyum atau kesel? Ada sih. Tapi sebelumnya gue emang kurang suka gitu sama novel romance ya. Oh, kurang suka. Ini aja karena pas banget waktu itu gue lagi keadaan galau. jadi apa ya, gue buat mewaraskan diri gue, ya udah gue baca buku ini. Benar. Buat ya biar nggak emosi-emosi lagi. Tapi ada part yang gue suka nih di bagian Oktober tahun keempat. Tahun keempat. Yang judulnya Bolehkah Sehari Ini Saja Aku Menangis. Jadi tuh di bab ini si aku ini bercerita tentang ayahnya. Ayahnya. Nah, nggak tahu ya, gue kalau entah buku atau film gitu yang ngebahas anak dan ayah itu atau anak dengan orang tua, gue pasti nangis. Yeah. Gitu. Aneh banget, gue entah buku maupun film, gue pasti nangis. Nah di sini mana tadi tuh Oktober tahun keempat yang judulnya Bolehkah Sehari Ini Saja Aku Menangis, ini gokil banget. Di kata-katanya yang pertama nih, pada suatu malam yang muram Bapak terpejam. Beliau tidak lagi bangun betapapun kerasnya kami memanggil. Udah dari awal kalimat pertama aja gue langsung nangis. Iya, kayak aduh, ini emang sih emang apa ya, novelnya novel romance ya, tapi di dalamnya nggak cuman cinta-cintaan aku dan kau yang itu doang ya, bukan maksudnya cinta doang, bukan cinta, ada juga tentang kehidupan juga ngebahas ini, apalagi yang tadi gue bahas itu tentang si aku dengan bapaknya. Yang mungkin menurut gue ini bab yang paling bikin aduh gitu dah, nangis deh gue baca itu tuh. Tapi dari cerita keseluruhan ini bagus banget, apalagi buat lu yang emang mungkin lagi ngerasa patah hati. Lagi merasa ditinggal nikah, ditinggal sama pacarnya. Ini tuh salah satu buku yang recommended banget. Jadi apa ya? Dan mungkin lu bisa nemu jawabannya di buku ini. Nah, mungkin. Jadi ada proses pendewasaan terhadap diri lu. Mungkin ketika lu baca buku ini itu bisa dapat dari buku ini. Benar. Karena kalau menurut gua nih Bip ya, berharap untuk saling menetap itu nggak salah. Ya. Tetapi seseorang yang sudah kau harap sudah ditetapkan di lain atap. Aduh. Jadi gitulah. Mungkin yang bisa gua ambil gitu ya. Jadi ini juga salah satu buku yang buat gua gitu. Ya tadi bilang mendewasakan diri gitu. Jadi nggak berlarut-larut dengan kesedihan. Kita nggak apa-apa bersedih, tapi jangan berlarut-larut. Karena masih ada kehidupan setelahnya gitu, yang fase-fase setelahnya. Ya, jika senang secukupnya, jika sedih secukupnya. Yoi. Bersyukur sebanyak-banyaknya. Mantap sekali. Tapi apa ya? Satu lagi, mungkin ini kalau buat orang-orang atau orang-orang lainnya gitu ya, mungkin rada membosankan karena alurnya maju doang, Bib. Oh, alurnya maju. Alur ceritanya maju aja. Tapi kalau menurut gua apa ya, dari judulnya yang garis waktu gitu, ya waktu emang terus maju gitu. Setuju.
dia nggak mungkin merangkak mundur. Waktu itu akan terus maju, tapi nanti mungkin akan diselingi dengan kenangan-kenangan masa lalu. Nah, kayak benar. gitu. Jadi kita ya emang kayak gitu, namanya garis waktu. Ya udah, lu harus tetap maju, men. Gak apa-apa lihat sekali ke belakang. Makanya mobil kan ada kaca spion. Nah, Nah, benar. buat sekali, tapi jangan keseringan, nabrak dong. Nah, Hidup harus melihat ke depan. tengah camu lagi. Iya. Rapi rambut. Ya gitu deh gua tentang cerita ini nih, buku garis waktu karangan Bung Firsa Bung Besari. Firsa, mantap Bung Firsa. Oh ya nih, satu lagi kelupaan. Ini tuh jadi kumpulan tulisannya ya, yang dari media sosial yang sebelum-sebelumnya. Kan Bung Firsa kan terkenal tuh sebelumnya tuh di media-media sosial kayak Ya, Twitter, Twitter. Instagram, Blogspot atau yang lainnya. Nah, ini salah satu apa tulisan-tulisan dia yang dirangkum, diarsip menjadi satu buku nih, garis Ya, waktu. Buku pertamanya. Gokil Bung Firsa. Oke, oke, oke. Apalagi nih Bib, kira-kira yang mau diomongin? Udah kayaknya gitu aja. Gitu aja ya. Hmm. Jadi mungkin teman-teman bisa nih tulis atau ini juga di kolom komentar, buku apa sih yang menemani saat kalian patah hati. Iya, Yoi. salah banget. Benar-benar. Bisa ya? Komen di bawah. Komen di bawah. Nah, ini dua buku dari kita ya, direkomendasi dari kita yang menurut kita bagus. Kita bagus banget. Nah, benar. Jadi gitu Jadi, aja. Thank you teman-teman yang Makasih. udah mau nonton. Jangan lupa seperti biasanya like, komen Subscribe dan share. ke teman-teman Anda, Yoi. ke keluarga-keluarga Anda, Mantap. ke guru-guru Anda, ke Udah kayaknya. Udah dong. Jangan. Banyakan. Jadi, terima kasih teman-teman. Jangan lupa nonton episode selanjutnya karena bakalan seru banget. Yoi. Terima kasih. Terima kasih.